Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Tanjiro udah nggak bernafas. Di sini Muzan akhirnya mengakui kalau apa yang dikatakan oleh Ubuyashiki itu benar, bahwasanya semua makhluk hidup pasti bakalan mati. Satu-satunya yang abadi adalah pikiran. Yang tentu aja pikiran yang dimaksud Ubuyashiki adalah pemikiran atau pengetahuan dan segala sesuatu yang bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Namun yang diartikan Muzan adalah literally pikirannya. Jadi ternyata sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan pikirannya pada Tanjiro. Walaupun jantungnya udah berhenti, tapi sel di tubuh Tanjiro masih hidup. Kalau Tanjiro lolos dari kematian, maka ia akan jadi Raja Iblis yang baru. Dan karena Tanjiro adalah saudara Nezuko, Muzan harap ia bisa kebal matahari. Tiba-tiba Tanjiro bangun, dan Tanjiro bisa menumbuhkan tangannya kembali. Tanjiro mulai menyerang semuanya. Sekarang Tanjiro menjadi Raja Iblis yang baru. Saat akan menyerang, Tanjiro mulai terbakar sinar matahari. Gyu berteriak memberitahu siapapun yang masih bisa berdiri buat melawan Tanjiro yang sudah jadi iblis. Gyu mencoba menahannya di bawah sinar matahari, namun tubuh Tanjiro berhenti terbakar dan sekarang udah kebal matahari. Inosuke dan Zenitsu terkejut melihat apa yang terjadi pada Tanjiro. Di sini Inosuke mencoba menebas leher Tanjiro, tapi tentu aja sebagai teman ia nggak sanggup melakukannya. Dan saat Inosuke akan dicabik, Nezuko datang memeluk Tanjiro. Di sini Nezuko meminta maaf karena gara-gara ia membuat kakaknya harus mengatasi semuanya sendirian. Nezuko memohon agar Tanjiro kembali. Capek dengerin ceramah, Tanjiro pun jadi ngamuk. Namun Nezuko masih erat memeluk Tanjiro. Zenitsu juga datang menenangkan dan bilang kalau itu Nezuko dan udah jadi manusia. Berisik anjing, cepetanlah cok, gue pengen balik. Kecuali Nezuko, semuanya terpental. Dan, lah kerenan ini dibanding Muzan. Lalu Tanjiro ancang-ancang mau menembakkan bola. Nezuko udah nangis-nangis teriak supaya Tanjiro nggak ngebunuh siapapun. Stop! Tembakannya meleset, tapi tangan mulus halus Nezuko terluka parah. Nangis dong, Zenitsu takut incerannya kenapa-napa. Gyu menyadari kalau di dalam Tanjiro masih mencoba melawan karena serangan tadi meleset. Dan juga Nezuko nggak dibunuh, yang padahal ada di depannya. Yang berarti ia masih punya kesadaran. Kemudian datang Kanao yang membawa obat titipan Shinobu yang tadinya cadangan buat Nezuko. Kanao akan mengorbankan satu matanya yang tersisa. Di dalam sana, sel Muzan terus merayu Tanjiro dan bilang kalau keluarganya sudah mati. Nezuko juga udah mati. Namun tiba-tiba, Tanjiro diangkat sama banyak orang. Lalu di atas muncul tangan Nezuko yang mengajaknya kembali. Bro, tunggu bro, jangan tinggalin gue sendiri bro. Kemudian muncul banyak tangan teman-temannya yang membantu. Dan Tanjiro pun kembali. Hore. Guys, maaf udah nyakitin kalian. Tadi gue kena sahabat anjir. Aku akan memintamu membalas pengorbananku ini dengan sisa hidupmu, wahai istriku. Istri? Dengan mata yang hampir buta, Kanao menatap Tanjiro. Dan pertarungan melawan Muzan pun resmi berakhir. Tapi karena masih sisa 2 chapter, nanti kita lanjutin.